5. Hari ini kita akan belajar apa, Saudara? Belajar pengurangan pecahan. Iya. Kemarin kita sudah belajar penimbangan pecahan, sekarang kita akan belajar pengurangan pecahan. Simak baik-baik ya videonya. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, tetapi sebelum itu Ustazah akan membahas dulu untuk pekerjaan rumah yang kemarin, yang E. Kemarin ada soal 1/2/3 ditambah 5/6. Ini temunya 1/4/6 ditambah 5/6 sama dengan 1/9/6. Nah, hampir semuanya itu sudah benar mengerjakan sampai sini. Tetapi ini sebenarnya belum bentuk yang paling sederhana. Ini masih bisa disederhanakan lagi, dan kemarin sudah dikasih catatannya. Tapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kok bisa menjadi seperti itu, Ustazah? Nah, sekarang Ustazah terangkan dulu ya sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Jadi bentuk 1/9/6 ini bisa kita tulis seperti ini. 1 ditambah 9/6. Nah, yang 9/6 ini kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Artinya apa? Dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ingat ya, itu pelajaran kelas 4. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran? Bisa dengan menggunakan pembagian seperti ini kan? Maaf, salah. 9 dibagi 6. 9 bagi 6 1. 1 kali 6 6 dikurangi sini 3. Nah, ini sisanya. Ini sisa, ini adalah hasil bagi. Dan ini adalah pembaginya. Sehingga 9/6 ini bisa ditulis 1/3/6. Hasil bagi, sisa pembagi. Maka bisa ditulis di sini 1 ditambah 1/3/6 sama dengan 1 tambah 1, 2/3/6. Sampai sini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. 3 sama 6-nya ini sama-sama habis dibagi 3. Maka ketemunya 2/1/2. Sekarang kita melanjutkan ke submateri selanjutnya. Kalau kemarin kita membicarakan penjumlahan pecahan biasa dan campuran, sekarang bagaimana dengan pengurangannya? Pengurangan pecahan biasa dan campuran. Ini caranya masih sama. Caranya disamakan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama bisa langsung dikurangi, tetapi kalau belum sama harus disamakan dulu penyebutnya. Contoh nomor 1, misalnya Ustazah ambil 3/4 dikurangi 1/2. Nah, kemarin lihat ya, lihat penyebut yang paling besar. Berapa ini? 4 sama 2, yang besar yang mana? 4, Us. 4. Maka 4 ini habis tidak dibagi 2. Habis. Karena habis, maka kita gunakan di sini penyebutnya adalah 4. Seperti kemarin, 4 menjadi 4 ini dikali berapa? Tidak berubah, Us. Ya, tidak berubah ya, berarti atasnya juga tidak berubah atau sama aja dengan dikali 1. Tetap. 2 menjadi 4 ini dikali berapa? Dikali 2. Dikali 2. Maka atas juga dikali 2. Sekarang kalau kemarin penjumlahan ini pembilangnya dijumlahkan, kalau pengurangan pembilangnya juga dikurangi. 3 dikurangi 2 berapa? 1. 1/4. Mudah ya. Sekarang contoh selanjutnya. Misalnya sekarang yang pertama adalah pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Caranya masih sama. Kita cari penyebut yang paling besar. 5 dan 3 besar 5. Maka 5 habis tidak dibagi 3. Tidak, Us. Kalau tidak, cari kelipatannya 5 berapa? 10. 10 habis tidak dibagi 3. Tidak, Us. Cari lagi kelipatannya kalau nggak bisa. Berapa? 15. Habis tidak dibagi 3. Habis, Us. Habis. Karena habis maka yang dipakai adalah 15. Ini 15. Ingat, angka di depan ini masih dituliskan juga ya. Jangan kececer. Sekarang 15 ini 5 menjadi 15 dikali berapa? Dikali 3. Kali 3. Pinter. 4 kali 3 berapa? 12.
15. 3 menjadi 15 dikali berapa? Kali 5 us. Kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10, pinter. Sekarang kita kurangi, tetapi yang jadi catatan di sini, kalau mengurangi ada pecahan campurannya itu konsentrasinya di pembilangnya dulu, bukan di angka yang depan sini, tetapi di pembilangnya dulu. 12 dikurangi 10 bisa tidak? Bisa us. Berapa 12 kurangi 10? 2. 2/15. Baru kita konsentrasi di angka yang di depannya ini. Ini 3, di sini nggak ada, berarti tetap 3. Kalau misalnya di sini ada 1 gimana Ustazah? Ya berarti 3 kurangi 1, 2. Kalau 3 gimana? Ya 3 kurangi 3, 0. Berarti di sini nggak ada angkanya, nggak usah ditulis. Hanya ketemunya 2/15. Tapi karena di sini 3, di sini tidak ada angkanya, maka di sini tetap 3. Sekarang contoh yang ketiga. Semuanya sekarang pecahan campuran. 6 1/5 dikurangi 2 7/10. Lihat dulu penyebutnya. Yang paling besar adalah 10. 10 habis tidak dibagi 5. Habis us. Habis, berarti bisa langsung kita gunakan 10. 5 menjadi 10 ini dikali berapa? Dikali 2 us. Dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2 us. 2. 10 menjadi 10 dikali berapa? Kali 1 Kali us. 1, maka atas juga kali 1. Ketemunya 7. 7. Ingat ya, kalau pengurangan pecahan campuran konsentrasinya di pembilangnya dulu atau angka yang di atas, jangan langsung yang depan. Tapi kita lihat yang atas dulu. 2 kurangi 7 bisa tidak? Wah, nggak bisa us. Waduh, gimana dong kalau nggak bisa? Nah, kalau ada kasus seperti ini, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama ini diubah dulu ke pecahan biasa, ini juga iya, kemudian dikurangi, setelah itu disederhanakan lagi ke campuran. Atau kalau Ustazah lebih suka tanpa mengubah ke pecahan biasa, tetapi langsung menggunakan pecahan campuran. Caranya adalah karena 2 dikurangi 7 ini tidak bisa, maka kita pinjam depannya ini. 6 dipinjam 1 menjadi berapa? 5 us. 5. Yang 2 ini bertambah sesuai dengan penyebutnya. Karena penyebutnya 10, maka ini bertambah 10. Tapi ini tidak selalu bertambah 10 loh ya. Ingat, sesuai dengan penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 15, maka nambahnya juga 15. Kalau penyebutnya 100, nambahnya juga 100. Paham ya? Nah, sekarang menjadi 5, 2 ditambah 10/10 dikurangi 2 7/10. Atau bisa ditulis seperti ini, biar lebih paham. 2 tambah 10 berapa? 12. 12/10 dikurangi 2 7/10. Nah, sekarang yang atas sudah bisa dikurangi belum? Sudah us. Sudah. 12 kurangi 7 berapa? 5 us. 5/10. Baru yang depan 5 kurangi 2 berapa? 3. 3. Nah, ternyata ketemunya 3 5/10. Ini sudah benar sampai sini. Tetapi sebenarnya bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita lihat 5/10 ini sama-sama habis dibagi berapa? Dibagi 5 us. Dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 1. Berarti 3. 1/10 bagi 5? 2. 2. Seperti itu ya. Nah, untuk soal tipe yang keempat, ini gimana kalau dicampur antara penjumlahan pengurangan, atau bisa juga ini pengurangan dikurangi lagi, atau penjumlahan dijumlahkan lagi. Nggak usah bingung, karena caranya tetap sama. Disamakan apanya? Penyebutnya. Ingat, kita lihat dulu dari yang paling besar yang mana penyebutnya antara 3, 4, dan 6. 6 us. 6, kita cek. 6 habis tidak dibagi 3? Habis us. Habis. Tapi kita cek juga, 6 habis tidak dibagi 4? Nggak habis us. Wah, karena nggak habis, jadi 6 ini nggak bisa dipakai. Dia bisa dipakai kalau bisa membagi penyebut yang satu dan penyebut yang kedua. Kemudian, sekarang kalau misalnya salah satu nggak bisa dibagi gimana? Maka kita cari kelipatannya. Kelipatan 6 berapa? 12. 12 kita cek. 12 habis tidak dibagi 3? Habis us. 12 habis tidak dibagi 4? Habis us. Nah, ini bisa membagi dua-duanya, maka 12 ini yang dipakai. Seandainya nggak bisa, misalnya
tidak habis dibagi 3, habis dibagi 4, maka tetap harus dicari kelipatannya. Paham ya? Paham, Us. Nah, jadi sekarang penyebutnya adalah 12. Ingat, jangan lupa menuliskan angka di depannya. Kita cek. 3 menjadi 12 dikali berapa? Kali 4, Kali Us. 4. Maka 2 kali 4 berapa ketemunya? 8. 8. 4 menjadi 12 dikali berapa? Dikali 3. Dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3. 3. 6 menjadi 12 dikali berapa? Dikali 2. Kali 2. 5 kali 2 berapa? 10. 10. Sekarang ingat, cek dulu yang bagian atas Pembilang. ya, karena ini pengurangan, ada pengurangannya. 8 kurangi 3 berapa? 11, Us. Dikurangi loh ya, dikurangi. Ayo, 8 Berapa, Us? kurangi 3? 5. 5 ditambah 10 berapa? Iya, 15, Us. 15. Sekarang baru angka yang depannya. Ini 15 per 12. 4 dikurangi di sini nggak ada, berarti kita abaikan. 4 ditambah 1 berapa? 5, Us. 5. Kalau di sini ada angkanya gimana, Ustazah? Ada angkanya 2 misalnya. Berarti yang 4 kurangi 2 ditambah 1 gitu. Kita cek, apakah ini sudah paling sederhana? Kayaknya belum deh, Us. Kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita akan kembali ke yang tadi yang sudah Ustazah jelaskan di awal. 15 dibagi 12 ini masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Cek ya. 15 dibagi 12. 15 bagi 12 berapa? Dapatnya 1. 1. 1 kali 12? 12. 12. 15 kurangi 12? 3. 3. Ingat, hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil bagi. Ini adalah sisa. Ini adalah pembagi. Tulis dulu hasil baginya 1. Kemudian sisanya 3 per pembaginya 12. Ini masih ditambah dengan angka 5 yang ini. Maka berapa ketemunya? 6. 3 per 12. Apakah sudah bentuk yang sederhana? Belum, Ustazah. Belum. Karena ini masih bisa sama-sama masih bisa dibagi berapa ini? Dibagi 3. Bagi 3. Kita bagi 3. Ini bagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 12 dibagi 3 berapa? 4. Maka jawabannya adalah 6 1 per 4. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa paham ya. Sekian dari kami.